Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an berkata, "Hai orang yang lemah keyakinan, engkau ini tidak memiliki dunia juga akhirat. Hal itu dikarenakan keburukan perilakumu pada Al-Haq Azza wa Jalla dan tuduhanmu terhadap para walinya dan kaum pengganti atau abdal para nabinya yang telah Allah Azza wa Jalla nobatkan untuk menduduki posisi atau makom mereka. Juga dia bekali sebagaimana dia telah membekali para nabi dan kaum siddiqin. Dia menyerahkan amal-amal dan ilmu para nabi dan kaum siddiqin kepada mereka, meleburkan mereka dari nafsu dan hawa kesenangan mereka, lalu mewujudkan mereka kembali dan menegakkan di hadapan Allah. Dia menyucikan hati mereka dari selainnya. Dia juga menjadikan dunia, akhirat, dan manusia berada dalam genggaman tangan mereka. Dia memperlihatkan kudrah kekuasaannya pada mereka, mengajarkan hikmah dan ilmunya pada mereka, sehingga kekuatan juga berkahnya berada di tangan mereka. Demikian pula dia sahkan statement, tidak ada daya upaya dan kekuatan selain karena Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Mereka langsung membenarkan statement ini. Mereka meleburkan daya dan kekuatannya, juga kekuatan manusia, dan sebagai gantinya mereka hanya berpegang pada kekuatan Al-Haq Azza wa Jalla. Muaz, semoga Allah mengasihinya, mengatakan dalam sebuah munajatnya, "Ya Allah, jika engkau tidak melakukan padaku apa yang aku kehendaki, maka sabarkanlah aku atas apa yang engkau kehendaki." Wahai pemuda, ridho menerima qada lebih baik daripada mengambil bagian dunia dengan penentangan. Manis ridho lebih manis di hati kaum siddiqin daripada mengkonsumsi syahwat kesenangan dan kelezatan. Bagi mereka, ia juga lebih manis daripada seluruh dunia beserta isinya. Sebab sikap ridho mengharumkan kehidupan secara totalistik dalam segala kondisi dan keragaman jenisnya. Berbicaralah pada manusia dengan lisan ilmu, amal, dan ikhlas. Jangan berbicara pada mereka dengan lisan ilmu tanpa amal, sebab hal itu tidak akan berguna apa-apa bagimu dan bagi ilmu yang kau miliki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilmu memanggil-panggil amal jika ia menjawabnya. Jika tidak, maka ia akan hengkang darinya." Artinya, engkau menghilangkan barokahnya dan menyisakan hujatan negatif atasmu, sehingga engkau menjadi orang alim yang terfitnah oleh ilmunya sendiri. Pohonnya memang masih kau miliki, namun buahnya menghilang darimu. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar Dia berkenan menganugerahimu hal dan makom di hadapannya. Jika Dia sudah menganugerahkannya padamu, maka mohonlah juga padanya untuk menyembunyikan hal tersebut serta menjagamu agar engkau tidak sampai terjebak pada kecintaan untuk menampak-nampakkan sedikit saja darinya. Jika engkau senang menampak-nampakkan apa yang menjadi rahasia antara kau dan Allah Azza wa Jalla,
maka itulah sebab kebinasaanmu. Jauhilah sikap ujub atau bangga hati dengan ahwal dan amalan, karena hal itu akan membuat pemiliknya dimurka dan dibenci oleh Al-Haq Azza wa Jalla. Jauhilah juga kegemaran mengumbar bicara di hadapan manusia dan menerima mereka, sebab hal itu akan bermudarat bagimu serta tidak akan bermanfaat apa-apa. Jangan bicara satu patah kata pun sebelum engkau mendapat perintah yang pasti dari Al-Haq Azza wa Jalla di dalam hatimu. Bagaimana kau undang tamu ke rumahmu, sementara engkau sendiri belum menyiapkan suguhan makanan untuk mereka? Perintah ini membutuhkan dasar pondasi, baru kemudian bangunan. Galilah tanah hatimu sampai memancar air hikmah di dalamnya. Lalu bangunlah istana keikhlasan, mujahadah, dan amal-amal kebajikan sampai istanamu tampak megah menjulang. Baru setelah itu berdakwahlah menyeru manusia ke jalannya. Ya Allah, hidupkanlah jasad amal kami dengan nyawa ikhlasmu. Untuk apa engkau berkholwat menyepi dari manusia, sementara mereka masih menyesak di dalam hatimu? Tidak ada manfaat sama sekali, dan tidak ada kemuliaan bagimu juga bagi kholwatmu. Jika engkau berkholwat sementara manusia masih menyesak di hatimu, maka engkau hanya duduk sendirian tanpa kehadiran kasih keintiman bersama Allah Azza wa Jalla. Hawa nafsu dan setanlah yang menemanimu. Jika hatimu memang merasa intim dengan Allah Azza wa Jalla, maka engkau harus berkhulwat menyepi dari manusia, meski secara lahir tetap berada di tengah-tengah keluarga dan masyarakatmu. Jika keintiman sudah menancap kuat di hatimu, maka robohkanlah dinding wujud kemanusiaanmu dan bukalah pandangan mata batinmu. Niscaya engkau akan melihat keutamaan dan perbuatannya hingga membuatmu ridho dengannya serta menafikan selainnya. Barang siapa telah berada dalam satu posisi atau hal dari jenjang-jenjang ahwal dengan tetap berpegang pada syariat tanpa mengangankan jenjang di atasnya atau di bawahnya, juga lenyap atau tetapnya, maka ia telah memperoleh syarat ridho, persetujuan, dan penghambaan. Celakalah, jangan engkau berdusta mengklaim ridho, padahal kutu busuk saja bisa membuatmu berubah. Juga sesuap nasi, sepatah kata, dan runtuhnya kehormatan. Jangan berdusta. Aku tidak mau mendengarkan kebohonganmu lagi, juga tidak melaksanakan dan membenarkanmu sama sekali. Sosok-sosok manusia pilihan diberi wahyu dan diberikan kata-kata yang khusus dalam hati mereka, hingga mereka bisa mengetahui kebajikan dan mendapatkan taufik melaksanakannya. Bagaimana tidak demikian jika mereka senantiasa mengikuti Rasul dalam segala ucapan dan tindakannya? Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu secara lahir, maka mereka diberi wahyu secara batin di dalam hati mereka, sebab mereka adalah pewaris sekaligus pengikutnya dalam segala hal yang diperintahkannya pada mereka.
Jika engkau menginginkan kesolehan dalam mengikuti jejak Rasul, maka perbanyaklah ingatan akan kematian. Sebab hal itu akan membuatmu memperhatikan dirimu, mengalahkan hawa nafsu dan setanmu, serta mengasingkanmu dari dunia. Barang siapa tidak mengambil pelajaran dari kasus kematian, maka tidak ada jalan lagi untuk menasihatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah mati sebagai penasihat. Bagian rezeki tetap akan datang padamu tanpa memandang apakah engkau berzuhud atau berhasrat padanya. Jika engkau berzuhud, maka bagianmu akan datang padamu dan engkau menjadi orang yang mulia. Jika engkau berhasrat, maka bagianmu akan datang kepadamu dan engkau menjadi orang yang rendah. Orang munafik malu kepada Allah Azza wa Jalla saat kehadiran orang banyak di hadapannya, dan ia bersikap buruk pada Allah saat berada dalam kesendiriannya. Celaka jika memang imanmu telah sehat dan keyakinanmu mengatakan bahwa Dia selalu memandangmu, dekat sekali denganmu, dan mengawasimu, niscaya engkau akan malu besar pada Allah. Aku mengatakan kebenaran ini pada kalian tanpa takut sedikit pun, juga tanpa mengharap apapun dari kalian. Bagiku, penduduk bumi hanyalah seperti kutu dan semut kecil. Aku memandang mudarat dan manfaat sebagai rekayasa yang berasal dari Allah, bukan dari kalian. Bagiku, mamluk dan para raja juga sama saja dengan kalian. Tiadakanlah nafsu diri kalian dan orang lain dengan syarak. Jangan dengan landasan hawa nafsu dan tabiat. Turutilah apa yang didiamkan oleh syarak dalam kediamannya, dan turutilah apa yang dibicarakan oleh syarak dalam bicaranya.